sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Alex Francisco Reza Guguk, NIM 19050033. Nama saya Angguntika Widianti, NIM 19050034. Nama saya Yona Rosalia Jatmiko Putri, NIM 19050071. Nama saya Irwan Syed Alam Akbar, NIM 19050088. Nama saya Afraikal, NIM 19050067. Oke, mari kita memulai diskusi kita. Yang pertama, coba kawan-kawan memberikan tanggapan yang dimulai dari Saudari Anggun. Ide yang saya pikirkan ialah tentang masker kain pengganti masker medis. Alasannya karena masker medis stoknya terbatas dan para tenaga medis yang langsung berhadapan dengan para pasien corona atau yang lagi PDP ataupun ODP lebih membutuhkan daripada kita orang yang sehat. Jadi, orang yang sehat menurut saya lebih baik menggunakan masker kain. Karena juga proses pembuatannya juga mudah dan bisa digunakan lebih dari 1 kali. Itu pendapat dari saya. Sekian. Terima kasih. Oke, coba lanjut, Mbak. Menurut saya, adanya pengadaan robot disinfektan. Alasannya, robot disinfektan dapat digunakan untuk pensterilan virus, baik untuk manusia maupun kepada ruangan di sekitar rumah sakit, sehingga dapat mengurangi pekerjaan manusia dan meminimalisir penyebaran virus yang dibawa oleh carrier COVID kepada pihak yang berusaha untuk melakukan pensterilan di area tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dilanjut, Mas Irwan. Ya, ide saya itu membuat alat membuat alat ventilator yang simpel. Jadi ventilator itu udah dibuat sama ini kan PTDI. Itu cuma distribusi cuma di provinsi Jawa Barat. Nah, kita ide saya itu membuat ya semua di Indonesia itu bisa semua rumah sakit itu mendapatkannya. Ya, sekian dari saya, itu aja. Oh ya. Oke, dilanjut, Mas Haikal. Jadi ide dari aku itu berbentuk drone. Kenapa aku bilang drone? Karena drone itu bisa memungkinkan pihak berwenang mendapatkan informasi lebih cepat dan menjaga jarak aman antar petugas dan masyarakat gitu. Terus agar drone itu bisa berpatroli di trotoar dengan pengeras suara yang memperingatkan penduduk untuk mengenakan masker gitu. Terus pun drone itu juga dioperasikan di jalanan dengan scan QR yang dapat dipindai oleh pengemudi dengan telepon mereka untuk mendaftarkan informasi kesehatan. Terus ada juga drone pertanian. Drone itu menyemprotkan disinfektan di daerah-daerah terpencil. Ada juga drone yang digunakan untuk mengirim pasokan medis penting. Jadi itu ide dari aku. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Jadi saya ada usul kan, ada ide. Kalau ide saya sendiri, kita harus membuat wastafel dengan menggunakan pedal kaki. Jadi kan COVID-19 ini kan banyak penularannya itu lebih banyak kan karena sentuhan tangan gitu kan. Mungkin yang kena virus ini menyentuh suatu benda, terus yang sehat menyentuh benda yang tersebut, makanya tertular gitu kan. Jadi saya berpikir kita lebih baik membuat wastafel dengan menggunakan pedal kaki gitu kan. Dengan menggunakan kaki kita nggak perlu menyentuh untuk keran air, nggak perlu menyentuh keran air, nggak perlu menyentuh botol untuk sabun gitu kan. Jadi semuanya itu bisa digunakan dengan menggunakan kaki gitu.
Gitu menurut saya kan. Nanti gambarnya itu bisa di ini ya, bisa diedit di belakang video gitu. Itu menurut saya sih. Dan juga lebih steril. Lebih steril dan bisa digunakan di berbagai tempat, misalnya perusahaan ataupun tempat-tempat umum. Udah, itu aja. Oke, jadi sekarang kita ini harus apa ya? Karena ini kelompok diskusi kan. Jadi ini harus di voting gitu, di voting atau untuk kita mendapatkan suatu topik yang harus dikembangkan kayak gitu kan. Jadi buat kawan-kawan semuanya, apa ada usul? Jadi kita harus memilih topik yang mana? Apa ada usul? Kalau aku setuju sama wastafelnya sih. Kalau aku setuju sama Satu-satu, wastafelnya. coba. Kalau dari aku dulu ya. Aku setuju sama wastafelnya. Ya, Karena kan COVID-19 ini kan bisa menular dari sentuhan juga gitu kan. Jadi biar ya. bahasanya itu tidak bersentuhan langsung. Jadi wastafel apa tadi, Le? Wastafel dengan menggunakan pedal kaki. Jadi menggunakannya itu, sistem penggunanya itu dengan menggunakan kaki. Ibaratnya menyalakan keran air itu hanya menggunakan pedal kaki. Tinggal menggunakan pijaan gitu. Pijaan kaki. Kalau aku setuju sama itu sih. Kalau yang lain gimana? Oke. Yang lain gimana? Mungkin Kalau aku Ika sih setuju atau sih. Yona. Kan udah banyak kan COVID itu bersentuhan kan, ibaratnya dia tuh hidupnya di tempat-tempat yang menempel gitu loh. Ya. Masih ada? Mungkin Mbak Yona. Oh iya, Coba, kalau Anggun. saya sih setuju sama pengadaan wastafel pedal tersebut, karena kan ya seperti yang kita ketahui COVID itu kan atau kita membawa nih dari tangan, terus kita gara-gara ngidupin wastafelnya jadi lengket, jadi gitu kan. Jadi kalau menggunakan kaki kan sangat-sangat sedikit gitu kemungkinan untuk COVID virus tersebut tuh bakal nempel gitu. Sekian, terima kasih. Masih ada, Mbak Anggun? Saya setuju dengan ide dari saudara Alex, karena wastafel itu biasanya keran terbuat dari stainless. Dan setahu saya, virus ini menempel pada permukaan benda dalam waktu beberapa hari. Jadi misal ada seseorang A, orang itu positif corona. Nah, dia cuci tangan menyentuh keran wastafel itu. Habis itu ada lagi orang B, dia orangnya sehat, menyentuh keran wastafel tersebut, mungkin itu bisa menularkan virus corona tersebut. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Nanti gambar dari wastafel pedal kaki itu bisa dibuat di belakang video, diedit ya. Oke, jadi sedikit saya tambahkan, selain wastafel ini steril, wastafel pedal kaki ini steril, wastafel ini juga bisa digunakan dengan jangka waktu yang panjang gitu. Oke. Oke, sekian diskusi kita. Jadi inti dari diskusi kita ini yaitu sebuah kota yang merancang sebuah alat yang berfungsi sebagai wastafel pedal kaki untuk mencuci tangan dengan menggunakan kaki. Oke, itu aja.
demikian diskusi kita pada malam hari ini. Buat yang nonton nanti, kalau ada tutur kata yang kurang, mohon dimaklumin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.